Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Kiswah di YouTube channel Cakrawala Biologi. By the way, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membangun laboratorium sains. Kira-kira apa saja ya yang harus dipersiapkan dalam membangun laboratorium sains? Kemudian, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun laboratorium sains? Oke, simak penjelasannya dengan cara menonton video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol merahnya untuk mendapatkan notifikasi seputar biologi dan pendidikan di YouTube channel ini ya. Pernah tidak kalian mendapatkan tugas untuk merancang suatu ruangan laboratorium sains yang baru? Atau untuk sekolah yang sudah berdiri tetapi belum memiliki laboratorium sains? Nah, tugas ini menurut saya tuh sungguh berat ya. Kenapa? Karena dibutuhkan suatu pengetahuan untuk membangun laboratorium sains. Seorang arsitek perlu berkonsultasi dengan guru sains dalam membangun ruangan laboratorium sains. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun laboratorium sains. Apa saja ya? Yuk kita simak penjelasannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam membangun laboratorium sains. Yang pertama yaitu tentang pandangan pembelajaran dan laboratorium. Penjelasan tentang pandangan pembelajaran dan laboratorium sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Kalian bisa simak dan tonton videonya. Kemudian untuk linknya saya akan cantumkan di kolom deskripsi video ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa pandangan tentang pembelajaran dan laboratorium itu perlu diperhatikan? Kira-kira apa ya jawabannya? Jadi gini, karena cara pandang atau sudut pandang seorang guru dalam membelajarkan sains, jika seorang guru itu memandang membelajarkan sains hanya sebagai kumpulan pengetahuan tentang alam yang sudah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, maka tidak perlu adanya proses pencarian dan pembuktian. Ini bisa diartikan bahwa pembelajaran sains itu tidak perlu laboratorium, karena tidak ada proses pencarian dan pembuktian, gitu. Ataupun jika ada laboratorium, praktikum dalam laboratorium itu tidak terintegrasi langsung dengan pembelajaran. Inilah yang disebut sebagai pembelajaran konvensional atau laboratorium konvensional. Kemudian sebaliknya, jika seorang guru memiliki pandangan bahwa membelajarkan sains itu bukan hanya kumpulan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki cara dalam memperolehnya serta ada sikap yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran tersebut. Jadi siswa itu sendiri yang mencari belajar atau guru hanya sebagai fasilitator saja. Siswa sendiri yang membangun atau mengkonstruksi pengetahuan itu dengan bantuan lingkungan. Salah satunya bisa dari guru maupun dari lingkungan alam. Dan adanya laboratorium ini membantu siswa dalam membangun sains itu sendiri. Nah, itulah yang disebut sebagai pandangan pembelajaran non-konvensional atau modern dan pandangan laboratorium modern. Dari penjelasan tersebut, kita bisa simpulkan ya bahwa pandangan apa yang hendak dibangun sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya dalam membelajarkan sains. Apakah pandangan berupa pandangan konvensional atau pandangan modern? Karena akan berpengaruh terhadap yang lainnya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun laboratorium sains selanjutnya yaitu jenis dan luas ruangan laboratorium. Untuk pembahasannya kita gabung saja ya. Untuk jenis dan luas ruangan yang ada pada laboratorium, perlu diperhatikan tentang bagaimana kemampuan sekolah dalam membangun laboratorium sains itu sendiri. Jenis laboratorium biasanya dikaitkan dengan spesialisasi mata pelajaran, atau apakah mata pelajaran itu digabungkan saja menjadi satu laboratorium. Sedangkan untuk luas laboratorium perlu memperhatikan dana dan lahan yang tersedia. Selanjutnya, untuk jenis, alat, dan bahan, serta banyaknya yang ada pada laboratorium, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu terkait dengan jenis ruangan, luas ruangan, dan juga manfaat alat dan bahan tersebut. Jangan sampai kita membeli alat dan bahan, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Sama halnya dengan banyak alat dan bahan ya, perlu memperhatikan kapasitas siswa. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis laboratorium. Kira-kira pada saat kalian sekolah, ada jenis laboratorium apa saja? Oke, masih ingat? Pada saat kalian sekolah di jenjang SMP dan SMA, ada laboratorium apa saja? Oke, untuk SMP mungkin laboratoriumnya hanya ada satu ruangan ya, yaitu laboratorium IPA ataupun sains. Sedangkan untuk SMA umumnya atau biasanya memiliki dua laboratorium sains, yaitu biologi atau kimia yang digabungkan menjadi satu ruangan dan juga laboratorium fisika. Nah, ternyata jenis laboratorium itu ada banyak jenisnya. Saya menampilkan dalam slide ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu laboratorium biologi, kedua laboratorium fisika, kemudian laboratorium kimia, ada laboratorium IPBA atau kepanjangan dari ilmu pengetahuan tentang bumi dan antariksa. Kemudian yang terakhir ada IPA, laboratorium IPA ataupun sains yang biasanya ada pada SMP. Nah, selain itu, apakah ada jenis laboratorium lain? Ada. Kalau kalian masuk ke universitas ataupun kampus ya, ada beberapa jenis laboratorium yang lebih spesifik, seperti laboratorium mikrobiologi, kemudian laboratorium fisiologi, baik hewan maupun tumbuhan, dan ada laboratorium morfologi. Jadi itulah jenis-jenis laboratorium. Dan perlu kalian ingat bahwa jenis laboratorium ini berkaitan dengan spesialisasi atau fokus pada mata pelajaran ataupun mata kuliah. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat banyaknya ruangan laboratorium, seperti dana, kemudian luas lahan, jumlah kelas, kurikulum, lamanya waktu pembelajaran sains, dan pandangan sekolah ataupun guru terhadap sains. Namun, dari sekian faktor yang baru saja saya sebutkan, ada faktor yang paling penting, yaitu tentang jumlah kelas, kurikulum, dan waktunya lama pembelajaran sains. Oleh karena itu, saya memasukkan faktor itu menjadi langkah-langkah dalam menentukan jumlah ruang laboratorium. Nah, untuk langkah-langkah dalam menentukan jumlah ruangan laboratorium, yang pertama, tentukan dulu jumlah pelajaran sains untuk seluruh kelas. Yang kedua, tentukan jumlah pertemuan pelajaran sains untuk seluruh kelas. Dan terakhir, tentukan juga jumlah pelajaran sains untuk seluruh kelas. Itulah kiat-kiat atau langkah-langkah dalam menentukan jumlah ruangan laboratorium. Seharusnya atau idealnya, setiap ruangan laboratorium itu di dalamnya memiliki ruangan-ruangan lagi. Ada 6 jenis ruangan yang nanti akan saya paparkan atau jelaskan di dalam laboratorium itu.
1 ruangan laboratorium untuk aktivitas siswa, dan 5 ruangan lainnya untuk menyokong atau memfasilitasi dari praktikum yang dilakukan di laboratorium. Nah, 6 jenis ruangan itu adalah yang pertama ruang laboratorium siswa, kemudian ruang kerja dan persiapan guru, ketiga ruang penyimpanan alat dan bahan, keempat ruang persiapan dan komputer, kelima bengkel dan ruang teknisi laboratorium, dan terakhir ruang tempat barang-barang pribadi siswa. Nah, namun jika keadaan tersebut belum bisa dipenuhi, artinya bahwa sekolah masih memiliki kekurangan untuk dapat menyediakan ruangan-ruangan tersebut dalam laboratorium, maka guru bisa menentukan atau memutuskan sendiri mana prioritas jenis-jenis ruangan yang perlu ada. Hal itu perlu ada pertimbangan dari dana, lokasi, dan juga lainnya ya. Jadi untuk jenis ruangan dalam laboratorium itu idealnya ada 6. Namun jika sekolah belum mampu atau belum mengizinkan adanya ruangan-ruangan tersebut di dalam laboratorium, maka guru bisa membuat skala prioritas mana ruangan yang benar-benar perlu ada di dalam laboratorium. Selanjutnya kita akan bahas jenis ruangan apa aja yang ada di laboratorium. Yang pertama itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ruangan laboratorium siswa. Itu ruang laboratorium siswa, di mana ruangan ini berfungsi sebagai tempat kerja bagi siswa ataupun jadi tempat proses berlangsungnya praktikum yang dilakukan baik oleh siswa maupun oleh guru. Nah, bentuk ruangan ini sebaiknya berbentuk bujur sangkar atau mendekati bujur sangkar juga tidak apa-apa. Di mana bujur sangkar itu kan sisi-sisinya sama panjang ya. Hal tersebut bertujuan agar jarak antara siswa maupun guru bisa lebih dekat dan juga guru bisa memantau siswa secara menyeluruh pada saat melakukan pengamatan ataupun praktikum. Selain bentuk ruangan, yang perlu diperhatikan juga dalam ruangan laboratorium siswa ini adalah luas ruangannya. Luas ruangan ini harus mempertimbangkan kapasitas atau jumlah siswa yang akan ditampung di ruangan ini. Kemudian ada beberapa sumber menyebutkan bahwa siswa itu untuk bekerja di laboratorium memerlukan 3-3,5 meter persegi. Untuk ruang kerjanya sendiri ya. Nah, jika diumpamakan siswa dalam satu kelas itu terdapat 30 orang, maka kurang lebih membutuhkan 90-105 meter persegi ruangan kelas laboratorium siswa. Kalian perlu tahu juga kalau luas yang lebih kecil pada ruang laboratorium itu menyebabkan siswa dapat berdesak-desakan, kemudian ada kemungkinan besar terjadi kecelakaan kerja dalam laboratorium karena tadi ya kelasnya terlalu sesak dan sempit. Nah, kemudian jika memungkinkan ada baiknya ada ruangan kosong antara meja kerja siswa dengan tembok ruangan laboratorium. Jadi ada space yang kosong. Hal tersebut untuk memudahkan gerak siswa dan mengamankan siswa ketika memindahkan alat maupun bahan laboratorium. Selain itu, usahakan dinding-dinding atau tembok-tembok di sekeliling ruangan laboratorium itu tidak dipenuhi oleh alat-alat laboratorium. Kenapa demikian? Karena untuk menyediakan sedikit ruangan untuk menempatkan beberapa gambar yang berkaitan dengan konsep sains gitu ya, kemudian juga jadwal dan papan pengumuman. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk desain laboratorium konvensional, khususnya bentuk ruangan laboratorium sainsnya ya, di mana dalam laboratorium konvensional itu memerlukan tempat yang lebih tinggi dari lantai gitu, atau disebut juga sebagai panggung. Nah,
Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh guru maupun siswa dan juga untuk menempatkan ruang atau papan tulis. Inilah gambar dari ruang laboratorium siswa yang digunakan siswa untuk bekerja di dalam laboratorium. Selanjutnya, ada ruangan kerja dan persiapan guru di dalam laboratorium sains itu sendiri. Kira-kira apa ya fungsi ruangan ini? Yuk kita simak penjelasannya. Jadi, guru sangat perlu untuk melakukan atau uji coba percobaan terlebih dahulu sebelum dilakukan percobaan tersebut bersama siswa. Hal itu bertujuan untuk memeriksa atau mengecek alat dan bahan yang nanti akan digunakan dalam percobaan bersama siswa. Selain itu, perlu adanya persiapan alat-alat maupun bahan yang nanti digunakan dalam praktikum bersama siswa. Jangan sampai ketika melakukan percobaan nanti bersama siswa, alat-alatnya ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk percobaan tersebut menjadi rusak dan tidak bisa dipakai. Hal tersebut hanya membuang-buang waktu saja. Dengan adanya persiapan tersebut, diharapkan percobaan nantinya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu ruangan, yaitu ruangan kerja dan ruang persiapan bagi guru atau laboran yang terpisah dari ruang kerja siswa. Oke, selanjutnya terkait dengan ukuran ruang kerja dan persiapan guru itu tergantung sudut pandang dari laboratorium itu sendiri ya. Untuk laboratorium tradisional diperlukan hanya satu guru saja. Nah, maka diperlukan juga ruangan yang hanya cukup untuk satu orang saja, kira-kira ukurannya 2x3 meter. Sedangkan untuk yang berpendapat atau berpandangan tentang laboratorium non-tradisional atau laboratorium modern, karena menggunakan banyak guru atau memerlukan banyak laboran sesuai dengan masing-masing mata kuliahnya, maka diperlukan juga ruangan yang besar sesuai dengan jumlah pengajar atau jumlah laborannya. Demikianlah penjelasan untuk ruang kerja dan persiapan guru. Inilah Dena yang memperlihatkan tentang ruang kerja dan persiapan guru, di mana ruangan persiapan dan ruang kerja guru ini letaknya berdekatan dengan laboratorium siswa. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memudahkan guru untuk melakukan aktivitas di laboratorium. Ruangan yang ada di dalam laboratorium selanjutnya adalah ruang penyimpanan alat dan bahan. Ada 3 cara yang harus kita perhatikan dalam menyimpan alat dan bahan untuk laboratorium. Yang pertama, semua alat dan bahan bisa disimpan di dalam ruangan khusus menggunakan lemari maupun rak penyimpanan. Nah, karena ini disimpan pada ruangan khusus, otomatis ruangan ini terpisah dengan ruangan kerja siswa ya, atau disebut juga sebagai ruangan laboratorium siswa. Nah, cara yang kedua, semua alat dan bahan bisa disimpan di dalam laboratorium siswa menggunakan lemari atau rak penyimpanan. Akibatnya, karena disimpan di laboratorium siswa, maka luas ruang laboratorium siswa itu harus lebih besar dari kapasitas siswa karena digunakan sebagai tempat kerja siswa sekaligus menyimpan alat dan bahan untuk keperluan kerja di laboratorium. Cara yang ketiga yaitu mengkombinasikan atau mencampurkan antara 2 cara di atas ya, yaitu alat dan bahan yang sering digunakan dan tidak berbahaya bisa disimpan di ruang laboratorium siswa. Tapi alat dan bahan yang jarang digunakan serta berbahaya bagi siswa itu bisa ditempatkan di dalam ruangan khusus. Oke, pada slide ini kalian bisa melihat
gambar tempat penyimpanan alat dan bahan, di mana gambar di sebelah kiri itu terlihat alat dan bahan yang tidak rapih ya, tidak tersusun rapi dalam rak-rak penyimpanan. Sedangkan untuk gambar yang di sebelah kanan itu terlihat alat dan bahan yang disusun secara rapi di rak-rak penyimpanan barang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kalian akan membangun ruang tempat penyimpanan alat dan bahan. Adapun hal-hal tersebut yang pertama yaitu luas ruangan berkisar 0,5 meter persegi atau setengah meter ya untuk setiap siswa. Nah, kemudian kalian bisa kalikan saja dengan kapasitas atau jumlah siswa dalam satu ruangan. Yang kedua yaitu letak ruangan tempat penyimpanan alat dan bahan ini harus berdekatan dengan ruang kerja dan persiapan guru. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan guru dalam memindahkan alat dan bahan laboratorium. Kemudian selanjutnya adanya ventilasi udara. Ventilasi udara ini bisa berbentuk jendela ya. Bertujuannya apa? Agar terjadi sirkulasi udara yang baik dalam laboratorium itu, atau juga tidak menjadikan laboratorium itu menjadi lembab dan juga mengatur sirkulasi untuk gas bahan-bahan kimia. Selanjutnya, jika alat dan bahan itu diletakkan dalam satu ruangan yang sama, maka alat dan bahan itu harus diletakkan di rak-rak penyimpanan. Kemudian rak tersebut harus ditutup rapat. Kenapa? Karena bertujuan agar tidak terjadi penguapan pada bahan-bahan kimia. Selanjutnya, alat dan bahan yang bisa disatukan, boleh disatukan, terutama alat-alat yang terbuat dari kaca, porselin, dan tidak mengandung logam. Itu bisa disatukan dengan bahan kimia. Tetapi untuk yang alat mengandung logam itu tidak boleh disatukan dengan bahan-bahan kimia karena takut terjadinya korosi. Perlu diperhatikan bagi jenis laboratorium fisika biasanya tidak memerlukan bahan-bahan kimia karena kegiatan praktikumnya itu tidak menggunakan bahan kimia ya, atau bisa disimpulkan bahwa untuk laboratorium fisika ini tidak memerlukan ruang bahan kimia. Berbeda dengan laboratorium kimia dan biologi, biasanya menggunakan bahan kimia. Oleh karena itu, untuk menghemat ruangan, laboratorium biologi itu bisa disatukan dengan kimia. Karena di laboratorium biologi biasanya memerlukan bahan-bahan kimia. Juga sebaliknya. Nah, karena kita ada pada disiplin ilmu biologi, maka pengelompokannya pun berdasarkan disiplin ilmu biologi. Adapun pengelompokan yang pertama adalah alat optik. Alat optik ini adalah yang berkaitan dengan kaca ya. Di sini terlihat gambar mikroskop, salah satu contoh dari alat-alat optik pada laboratorium. Yang kedua, ada alat ataupun wadah yang terbuat dari kaca. Kemudian ada juga porselin dan dari plastik. Dan di sini diwakili oleh gelas ukur. Selanjutnya ada alat bantu. Nah, alat bantu ini adalah alat-alat yang tidak berperan langsung dalam laboratorium tetapi dia membantu alat lain. Contohnya di sini adalah sikat ya, sikat untuk membersihkan alat-alat laboratorium. Pengelompokan alat dan bahan biologi selanjutnya yaitu ada kelompok alat bedah, di mana terdiri dari jarum, kemudian gunting, pinset, dan pisau. Selanjutnya ada alat peraga atau model. Nah, alat peraga ini dicontohkan dengan torso, ya. Kemudian ada alat-alat ukur, di sini diwakili oleh neraca analitik. Pengelompokan alat dan bahan biologi selanjutnya yaitu ada alat penopang atau penumpu. Di sini dicontohkan sebagai rak tabung reaksi ya untuk meletakkan tabung-tabung reaksi ketika bekerja di laboratorium. Kemudian ada alat pemanas.
Karena pemanas ini diwakili oleh Bunsen. Dan ada juga alat kegiatan lapangan, di mana alat-alat ini yang mendukung dalam kegiatan di luar laboratorium sekolah ataupun kampus. Nah, di sini dicontohkan yaitu berupa alat jala plankton. Dan terakhir, bahan-bahan kimia yang digunakan dalam laboratorium biologi. Itulah pengelompokan alat-alat dan bahan biologi. Kalian bisa cari tahu sendiri ya jenis alat lainnya yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Ruangan selanjutnya yang ada di dalam laboratorium yaitu ruang perpustakaan dan komputer. Nah, setiap sekolah idealnya memiliki perpustakaan dan komputer ya. Ternyata di dalam ruangan laboratorium sains juga perlu adanya ruang perpustakaan dan komputer, di mana perpustakaan ini berfungsi untuk sebagai tempat mencari referensi buku yang digunakan dalam menunjang kegiatan laboratorium. Perpustakaan ini juga mengoleksi buku-buku acuan yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk siswa belajar di dalam laboratorium. Nah, biasanya ruangan perpustakaan dan komputer ini ada di jenis laboratorium sains modern, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada di laboratorium sains yang konvensional. Dalam hal belajar sains, makin lama keberadaan komputer itu menjadi bagian yang vital ya, artinya sebagai kebutuhan vital. Karena fungsi komputer itu bukan hanya untuk mengolah data saja, tetapi juga bisa mengumpulkan data, kemudian digunakan untuk menyaksikan simulasi melalui proyektor gitu ya, menyaksikan percobaan yang tidak mungkin dilakukan di laboratorium, misalnya karena keterbatasan alat atau bahan. Kemudian komputer juga bisa digunakan untuk mencari informasi melalui internet. Oleh karena itu, keberadaan komputer ini juga penting di laboratorium. Ruangan selanjutnya yang ada di dalam laboratorium sains yaitu bengkel dan ruang teknisi laboratorium. Nah, fungsinya apa ruangan ini? Ketika ada alat-alat yang rusak dalam laboratorium, maka bisa diperbaiki. Nah, perbaikinya ini bisa di ruangan bengkel ini. Kemudian selain itu juga untuk tempat domisili laboran atau teknisi laboratorium. Terakhir, ada tempat atau ruang untuk penyimpanan tas dan barang pribadi siswa. Nah, dari judulnya udah jelas ya bahwa tempat ini untuk menyimpan barang-barang siswa. Jangan sampai barang-barang siswa itu disimpan di ruang kerja siswa atau ruang laboratorium siswa. Hal itu ditakutkan bisa mengganggu kinerja dari siswa di dalam laboratorium siswa. Nah, itulah ruangan-ruangan yang ada di laboratorium sains. Demikianlah penjelasan tentang membangun laboratorium sains. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol merahnya atau lonceng merahnya agar mendapatkan notifikasi-notifikasi seputar biologi dan pendidikan. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.